Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam anna Allaha lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma nansakh min ayatin, apa sahaja yang kami nasakh daripada satu ayat, au nunsiha, atau kami lupakan ianya. Maksudnya kami lupakan ianya, ayat tersebut, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na'ti bi khairin minha au mithliha. Kami akan datangkan dengan yang lebih baik daripadanya, daripada ayat yang dinasakh atau yang dilupakan tersebut. Au mithliha, atau yang seumpama dengannya. Alam ta'lam, tidakkah kamu mengetahui, annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu atas segala sesuatu qadir, maha berkuasa. Alam ta'lam, tidakkah kamu tahu, annallaha, bahwasanya Allah itu lahu mulkus samawati wal ard, baginya kerajaan langit dan bumi. Wa ma lakum min dunillah, dan tidaklah bagi kalian dari selain Allah ada min waliyyin wala nasir. Jadi tidak ada bagimu daripada selain Allah, yaitu penolong dan pelindung dan penolong, dari pelindung dan penolong. Ini tentang ayat surah Al-Baqarah ayat 106. Apa kata Syekh rahimahullahu ta'ala? Kata beliau, an-naskhu, nasakh. Kita sering mendengar kalimat nasakh, ya kan? Nasakh, mansukh, kan ada di mata kuliah, kan? Pengantar ilmu tafsir, kan ada. Nasakh, mansukh, nasakh, ya. Apa itu nasakh? Huwan naqlu. Jadi nasakh itu asalnya memindahkan. Nasakh itu memindahkan. Kalau dia berhubungan dengan ayat Al-Quran, dengan hukum, nah ini bagaimana gitu kan? Karena di dalam ajaran Islam ada satu ayat Al-Quranul Karim, ayatnya tetap tapi hukumnya sudah dinasakh. Ada yang ayatnya dinasakh, hukumnya tetap. Ada yang ayatnya dinasakh dan hukumnya juga dinasakh. Mana contoh ya, yang ayatnya dinasakh tapi hukumnya tetap. Misalnya hukum rajam. Nah, gitu. Hukum rajam itu kata Imam Asy-Syafi'i dulu pernah turun ayat tersebut. Nah, gitu. Namun ayatnya akhirnya dihapus ya, tapi hukumnya tetap. Ini contoh ya. Jadi an-nasakh itu ini Bang.
Ada Tat, bukunya Tat. Bukunya ada. Ini Tat. Fahaqiqatun naskhi. Nah, jadi maka hakikat dari nasakh ya. Naqlul mukallafina min hukmin masyru'in ila hukmin akhar. Maka hakikat dari nasakh itu ya, dari hukum nasakh itu, jadi hukum yang dirubah, hukum yang dipindahkan adalah naqlul mukallafin, yaitu pemindahan atau memindahkan para mukallaf min hukmin masyru'in, dari satu hukum yang disyariatkan, ila hukmin akhar, kepada hukum yang lain. Jadi itu hakikat nasakh ya. Pada waktu tertentu seorang mukallaf di zaman Rasul itu punya satu syariat. Namun pada masa yang berikutnya hukum tersebut dirubah, kemudian dipindahkan kepada hukum yang lain. Nah, itu dia. Au ila isqatihi, atau menggugurkan hukum yang lama tersebut. Dulu kalau kita lihat misalnya kata Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Kan gitu kan? Dulu saya melarang kalian dari berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah. Kan ada pemindahan hukum. Wa kana al-yahudu yunkiruna an-naskha, dan adalah orang-orang Yahudi itu mereka mengingkari nasakh. Mereka mengatakan hukum Allah itu tidak mungkin bisa dirubah. Nah, gitu. Tapi kita umat Islam itu meyakini adanya perubahan hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yaz'umuna annahu la yajuz, dan mereka itu menganggap bahwasanya nasakh itu tak boleh. Jadi katanya perubahan hukum dari ayat Al-Qur'anul Karim itu tak boleh, kata mereka. Kalau kita orang Islam mengatakan boleh saja. Ada itu. Wa huwa madhkurun indahum fit Taurat, dan dianya itu tersebutkan di sisi mereka dalam kitab Taurat. Fa inkaruhum lahu kufrun wa hawan mahdun. Jadi pengingkaran mereka kepada hukum nasakh itu adalah kekufuran dan murni hawa nafsu. Apa yang menyebabkan mereka mengingkari adanya hukum nasakh kepada Nabi Muhammad, kepada umat Islam, itu karena kekufuran dan hawa nafsu. Nah, gitu. Fa akhbarallahu ta'ala an hikmatihi fi naskhi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita tentang hikmahnya dalam masalah nasakh. Nah, sekarang yang akan kita bicarakan tuh hikmahnya. Kenapa dalam Islam itu ada perubahan hukum dari satu ayat gitu. Dulu seperti ini, sekarang seperti ini. Misalnya masalah puasa saja, itu kan ada perubahan tata cara. Nah, gitu. Masalah minuman keras, ya kan, ada perubahan tata cara. Nah, gitu. Minuman keras itu awalnya boleh, kemudian dilarang dalam waktu tertentu. Nah, lalu dilarang totalitas, dilarang sempurna. Dulu mau sholat jangan mabuk, kan gitu kan? Asal mau sholat jangan mabuk. Kalau sudah siap sholat boleh mabuk, nah, gitu. Tapi lambat laun mutlak tidak dibenarkan.
Apa hikmahnya? Wa wa annahu, dan bahwasanya ia ma yansakhu min ayatin aw nunsiha, tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu menasakh, memindahkan, menghapus, mengganti min ayatin dari satu ayat, au nunsiha atau melupakan ayat tersebut, atau Allah lupakan, kata Allah kami lupakan ayat tersebut. Nunsihal ibadah, kami lupakan ayat tersebut kepada hamba-hamba kami. Fanuziluha min qulubihim, kemudian kami hilangkan ia dari hati-hati mereka, dari hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'ti bi khairin minha, kami akan datangkan dengan yang lebih baik daripadanya. Jadi kenapa Allah memperlakukan hukum nasakh itu, perubahan hukum itu? Supaya Allah bisa mendatangkan sesuatu yang lebih baik daripadanya, yang dihapuskan sebelumnya. Wa anfa'alakum, atau yang lebih bermanfaat dari yang sebelumnya. Nah, gitu. Makanya ada sebuah kaidah fikih, sebuah kaidah disebutkan al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman, ya. Nah, jadi ada kaidah hukum itu berputar berdasarkan ilat, sebab ada dan tiadanya. Nah, gitu. Au mithliha, atau minimal yang digantikan itu setara dengan yang menggantikan. Yang menggantikan setara dengan yang digantikan dalam masalah maslahatnya. Fadalla ala anna an-naskha la yakunu li aqalli maslahati lakum minal awal. Maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan di atas bahwasanya nasakh itu, ya, hukum nasakh itu, ketika ada penasakhan satu ayat, pemindahan hukum satu ayat atau penukaran hukum satu ayat, la yakunu, tidak terjadi ianya nasakh itu li aqalli maslahatil lakum minal awal, untuk yang lebih sedikit maslahatnya bagi kalian dari yang pertama. Jadi tak mungkin satu hukum yang dipindahkan Allah itu yang kedua lebih sedikit maslahatnya dari yang pertama. Mesti yang kedua itu lebih besar atau sama, gitu. Jadi kita tuh kalau bertindak juga mengambil hikmah dari ayat ini. Melakukan sesuatu pada masa yang akan datang, jangan sampai maslahatnya itu lebih kecil dari yang dulu. Nah, jadi minimal sama. Nah, gitu. Kalau dulu dapat maslahat misalnya 10, jangan sampai sekarang, jangan sampai 9. Nah, gitu. Minimal 10, gitu. Lianna fadlahu ta'ala yazdadu, karena sesungguhnya karunia Allah Subhanahu wa ta'ala itu bertambah. Bertambah. Makanya syariat yang ditukar itu akan selalu bertambah kemaslahatannya kepada umat dari yang pertama. Khususan ala hadhil ummah, terkhusus atas ini umat, allati sahala alaiha dinaha ghayat tashil, yang Allah mudahkan atas ini umat agamanya, ya, agama ini umat ghayat tashil, pada puncak pemudahan. Ini masalah kemudahan syariat umat ini, itu sudah kita bahas dalam kitab Khasais al-Ummah al-Muhammadiyah, ya, di awal-awal buku tersebut. Wa akhbara anna man qadaha fi naskhi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan anna man qadaha fi naskhi, bahwasanya orang yang mencela pada permasalahan nasakh, hukum nasikh mansukh, faqad
qadaha fi mulkihi wa qudratihi, maka benar-benar sebenarnya dia itu telah mencela pada kekuasaan atau kerajaan Allah dan kuasa Allah. Jadi kalau ada orang mengatakan nggak mungkin syariat Allah tuh tak mungkin Al-Quran ini ada nasikh, ada mansukh, ya kan? Ada hukum nasakh. Ini berarti dia menganggap Allah tuh tak punya kuasa. Allah berkuasa menetapkan satu hukum dan Allah berkuasa mengganti hukum tersebut kepada hukum yang lain. Nah, gitu. Faqala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah itu ala kulli syai'in qadir, di atas segala sesuatu, qadirun, maha berkuasa. Ini ayat 106 ya. 106 ya. Nah, the next ayat 107 ya. Apa kata Allah? Alam ta'lam, Allah said ya. Alam ta'lam, tidakkah kamu mengetahui annallah, bahwasanya Allah itu lahu, baginya mulkus samawat, kerajaan langit-langit. Nah, kenapa langitnya banyak? Karena langit itu berlapis-lapis. Wal ard, dan satu bumi. Bumi ada 7 lapis tapi satu ya, satu bumi yang ditinggali manusia. Fa idza kana malikan lakum, maka apabila kana adalah Allah itu malikan lakum, raja bagi kalian. Nah, ini supaya kita tuh jangan banyak berpikir tentang ketentuan Allah. Yang kita pandang Allahnya, bukan ketentuannya gitu. Kalau yang kita pandang perbuatan Allah, yang tidak kita pandang Allahnya, nanti seperti iblis. Nah, ketika disuruh sujud kepada Adam, yang dipandangnya tuh perintahnya itu, bukan yang memerintahkan. Nah, gitu. Fa idza kana Allahu malikan lakum, maka apabila adalah Allah Subhanahu wa taala itu adalah raja bagi kalian, mutasarrifan fikum, yang mengatur pada kehidupan kalian, tasarrufal malikil barrir rahim fi aqdarihi wa awamirihi wa nawahihi, sebagaimana pengaturan seorang raja malik. Al-bar, apa tuh bar? Pemurah, ya kan? Ar-rahim, pengasih. Fi aqdarihi, pada ketetapan-ketetapannya. Apa lagi? Wa awamirihi, perintah-perintahnya. Wa nawahihi, dan larangan-larangannya. Jadi seolah-olah di situ ada satu penggambaran Allah itu kan malik, ya kan? Allah itu kan mutasarrif, yang mengatur kan? Jadi seperti ada raja yang pemurah, yang pengasih pada setiap keputusan dan perintah dalam pengaturannya tersebut. Jadi digambarkan seperti seorang raja gitu. La hajra alaihi fi taqdiri ma yuqaddiruhu ala ibadihi min anwa'it taqadir. Maka fakama annahu, maka seperti mana annahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu la hajra alaih, tidak ada halangan atas Allah ya, pada takdiri ma yuqaddiruhu, pada ketentuan-ketentuan dari apa yang ia takdirkan, ala ibadihi, atas hambanya, min anwa'it taqadir, dari berbagai macam takdir-takdir. Kadzalika la yu'taradu alaihi, seperti itu juga tidak diprotes atas Allah,
fima yashra'uhu li'ibadihi minal ahkam, pada apa yang ia syariatkan kepada hambanya dari berbagai hukum. Nah, ini maksudnya apa gitu? Ketika Allah tidak dapat dibantah dalam penentuan apapun kepada makhluk, maka Allah tak bisa diprotes ketika dia memberikan syariat. Nah, gitu. Allah tak bisa diprotes. Kenapa menjadikan si anu kok hidungnya pesek ke dalam, ya kan? Giginya mancung keluar gitu kan? Nah, begitu juga Allah tidak bisa diprotes dalam masalah syariat-syariat yang ia tetapkan kepada hamba-hambanya. Kalau Allah mau merubahnya, tak bisa diprotes. Kalau Allah mau menetapkannya, tak bisa diprotes gitu. Fal abdu, maka hamba itu mudabbar. Allah mudabbir, hamba mudabbar. Apa mudabbar? Yang diatur. Musakhar, yang ditundukkan. Allah musakhir, yang menundukkan. Hamba musakhar. Maka hamba itu adalah makhluk yang mudabbar, diatur. Makhluk yang musakhar, ditundukkan. Tahta awamiri rabbihi ad-diniyati wal qadariyah, di bawah perintah-perintah Tuhannya yang bersifat agama maupun takdir. Dalam masalah sunnatullah, hamba itu tidak bisa lari dari hal tersebut. Mana contohnya? Kita sudah punya planning, ya kan? Besok acara saya dari jam 7 ini ya kan? Jam 7 ada acara di Grand Zuri sampai jam 8. Nanti jam 10 ada acara di Dumai, ya kan? 8 sekarang dah terkejar masuk tol gitu kan? Nah, diperkirakan sampai Dumai jam setengah 10. Acaranya sejam. Jam 2 ke Pekanbaru, nah, terkejar lagi. Itu kan planning. Tapi ternyata mau ke Grand Zuri jam 7 ada mobil melintang di jalan gitu kan. Ah, tak bisa lewat, macet pula. Mau mundur banyak mobil di belakang. Mau maju ada juga mobil di depan. Mau belok di samping ada mobil. Nah, ini apa namanya? Manusia itu diatur dalam masalah takdir sunnatullah, dalam masalah sunnatullah, takdir kehidupan. Nah, gitu. Fama lahu wal i'tirad, maka kenapa dia memprotes? Kalau dalam masalah takdir sudah ditentukan, kenapa pula dia berani protes dalam masalah ketentuan Allah dalam hukum-hukum syariat? Wa huwa aydan, dan dia Allah Subhanahu wa taala juga waliyyu ibadihi wa nasiruhum, pelindung hambanya dan penolong mereka. Fayatawallahum fi tahsili manafi'ihim, maka Allah menjadi pelindung bagi mereka dalam pencapaian berbagai macam manfaat-manfaat mereka, dalam mendapatkan berbagai macam hal-hal yang memberikan manfaat kepada mereka. Wa yansuruhum fi daf'i madarihim, dan menolong mereka dalam menolak mudarat mereka. Jadi dari sisi ini memang benar ya, Allah yang memberikan manfaat, Allah yang menolak mudarat. Famin wilayatihi lahum, di antara perlindungan Allah terhadap hamba itu apa? Ayyushri'a lahum minal ahkam, Allah itu syariatkan untuk mereka manusia daripada berbagai hukum, ma taqtadihi hikmatuhu wa rahmatuhu bihim, yang dikehendaki ianya oleh hikmah Allah dan rahmat Allah kepada hamba. Jadi setiap syariat itu tak lepas dari dua hal, hikmah dan rahmat. Nah, gitu. Kenapa Allah menentukan sunnah berwudu itu 3 kali? Sesuai dengan hikmah dan rahmat. Ada hikmah di situ, ada rahmat di situ. Makanya wudu sunnahnya 3 kali. Kenapa witir itu bilangannya kok ganjil? Di situ ada hikmah dan ada rahmat Allah. Walaupun mungkin kita belum tahu apa itu, kan itu kan? Wa man ta'ammala ma waqa'a fil Qur'ani was sunnah,
Dan siapa yang memperhatikan apa yang berlaku fil Qur'ani was sunnah, dalam Al-Quran dan sunnah, minan naskhi, dari hukum yang ditukar tadi, nasakh itu, arafa, maka hamba tadi akan taulah bidzalik, dengan masalah itu, dengan hal tersebut, hikmatallahi wa rahmatahu ibadahu, hikmah Allah dan rahmatnya kepada hamba-hambanya, wa isalahum ila masalihihim, dan menyampaikan mereka kepada maslahat-maslahat mereka, min haitsu la yash'uruna bilutfi, dari sisi yang mereka tak sadar dengan kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kita itu manusia jangan banyak protes, ya kan? Yang perlu kita lakukan adalah mengambil hikmah dari setiap kejadian yang berlaku. Nah, gitu. Karena kalau kita protes, tak bisa kita protes, kan? Nah, gitu. Kita pula nanti yang disentil Allah, kan, gitu kan? Mereng